Pesan saya sama adik-adik cuma satu, Dek. Saya tadi membaca sekilas begini. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling banyak manfaatnya. Mungkin saya ini tidak alim, tapi alhamdulillah lumayan ada manfaatnya. Saya kemarin Mbak baru bagi-bagi mukena di lokalisasi Tretes, Gang Sono Pasuruan. Itu Buya sudah 25 tahun nggak mau pengajian Buya, sama sekali. Didatangi siapapun nggak boleh. Begitu saya membuat pengajian di sana, subhanallah, para germo, mucikari, semuanya. Kalau yang pengajian Gus Miftah kita hadir. Memang kenapa? Gus Miftah kan kiainya londe, mangkat saya akhirnya. Makanya adik-adik, santri-santri di sana, yo nak, gak usah insecure dengan segala kekuranganmu. Jangan underestimate. Kamu tetap harus percaya diri. Apalagi kamu santrinya Abah Ali. Ingat nak, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Makanya untuk santrinya Abah Ali, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada orang itu, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Maka kamu yang merasa tidak alim, saya doakan semuanya alim kayak Buya Ar-Razi. Jangan ada yang kayak saya. Kenapa? Nanti saya banyak saingan. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan bumi solawat. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidzikri sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan mampu menyebut namanya. Maka bersyukurlah malam ini ya Allah izinkan kita menyebut namanya. Alhamdulillah. Ada Gus Miftah. Marhaban Gus Miftah. Insyaallah. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Kita berkumpul malam ini semuanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, kita ta'zimi guru kita bersama Syekhuna Kiai Haji Gus Ali Masyhur. Walaupun beliau tidak pernah mengizharkan masyarab ruhaninya, tapi kalau ketemu beliau selalu menyebut nama Imam Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan saya pun dapat sanad salawat Imam Syadzili dan Ibnu Masyish dari beliau. Semoga Allah memberkahi hidup beliau, memberkahi pesantren beliau, memberkahi keluarga-keluarga beliau, anak turunan dan murid-murid beliau. Wabil khusus siapapun yang hadir malam ini. Kenceng banget aminnya. Waktu saya juga tidak panjang
karena sudah ada Gus Miftah. Labas. Saya diminta untuk berbicara mengenai khasa'is haul, keistimewaan haul. Di dalam hadis Imam Muslim, coba perhatikan nih hadis. Kalau tadi yang dibaca nama beliau, sekarang kalamnya. Apa kata beliau? Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat memutus rasa kelezatan duniawi. Al-maut. Siapakah itu? Al-maut. Begitu kata rawi ahli hadis, karena ahli hadis berhukum dengan hukum zahir. Tetapi sebagian ulama ahli rohani mengaitkan hadis ini dengan surat Az-Zumar. Coba dengarkan ayatnya, pendek sekali. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada yang bisa baca lagi? Ayo sama-sama baca. Tadi baca sholawat kenceng, baca Qurannya harus juga kenceng. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi para ulama nggak ada yang berani menamakan baginda Sayyidina Mayyit, itu nggak ada yang berani. Ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan satu hal kepada beliau, maqam. Apa kata Allah SWT kepada beliau? Innaka ya Muhammad mayyitun. Hai Muhammad, kata Allah, engkau itulah hakikat al-mayyit. Maka ahlul haqa'iq, ahli rohani, jika diajak ayo ingat mati, yang terbayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-maut tidak mungkin ada kecuali ada yang mayyit. Mungkinkah ada kematian tapi tidak ada orangnya? Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk mematikan diri sebelum mati. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Hendaklah engkau mayitkan dirimu sebelum engkau betul-betul jadi mayit. Maka jika disebut aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak ingat yang dapat memutus kenikmatan duniawi, kenikmatan fisik. Satu kali dalam hadis Imam Muslim, Sayyidina Abu Bakar dan Hamzalah, mereka ketemu di persimpangan jalan. Apa kata Hamzalah? Ya Abu Bakar, ma bika ya Abu Bakar? Ada apa dengan wajahmu wahai Abu Bakar? Galau. Ini di depan saya banyak wajah galau ini ya. Padahal sudah sholawat. Nih paling asli nih. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Hanzalah, apa bedanya mukamu dengan mukaku? Sama-sama galau. Tapi perhatikan, galaunya Sayyidina Abu Bakar bukan masalah jodoh. Galaunya Sayyidina Hanzalah bukan masalah fulus. Galaunya apa? Mereka curhatlah berdua. Lalu mereka sepakat, ayo kita ceritakan curhatan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau kami hadir bersama engkau, nikmat dunia putus. Itulah hadhimul ladzat. Kalau kami datang kepada engkau wahai baginda, kami lupa dengan keluarga, lupa dengan pekerjaan, lupa semuanya. Ka'annal jannah baina a'yunina. Seakan-akan akhirat surga sudah di depan kami. Itulah yang disebut al-maut.
Nggak mungkin orang merasakan ini kalau dia belum mati. Maka siapapun yang merindukan surga, sebenarnya dia telah mematikan dirinya sebelum mati. Siapa saja yang merindukan baginda Rasulullah SAW, dia telah merindukan kematian sebelum itu datang menjelang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri, seandainya kalian membawa rasa ini, rasa apa? Rasa al-maut, rasa putusnya semua kelezatan dibawa kemana-mana. Kalau bahasa Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi dan Sidi Ahmad Tijani, begitu juga diambil dari kalam Imamuna Abul Hasan Syazili, dibawa nur. Nur apakah yang dibawa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelezatan duniawi menjadi hamba. Jadi walaupun tadi datang di dalam beliau itu makanan lezat-lezat semua. Apa kata beliau? No, makan. Nih, Imam Syazili makannya enak. Tapi melihat beliau, teringat saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah disajikan makan saat pulang kampung ke Najd. Hadis Imam Ibnu Majah. Ketika dia melihat makanan, ternyata makanan itu nikmat sekali. Harumnya bukan main. Tapi bukannya dia makan, air matanya menetes. Apa kata beliau? Ma'akala habibi hadza ta'am. Kekasihku baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan seenak ini. Itulah beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhaul, haul itu berarti hitungan 1 tahun. Berhaul itu mengingat pewaris-pewaris baginda Rasulullah SAW yang sudah berpindah alam. Seperti disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Haqaiqul awliya. Lebih kurang begitu ibaratnya. Silakan diluruskan nanti jika kurang tepat. Haqaiqul awliya itu sebenarnya adalah nurnya, sirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yusri barusan. Jika tidak ada kemampuan ziarah kepada baginda, maka ziarahilah para wali. Dan kami tadi dapat bekal cerita dari beliau tentang mbah beliau, Mbah Muhdar. Tapi saya nggak beri nanya satu, Pak Kiai, satu hal. Namanya kok semuanya nama habaib, Muhdar gitu. Jangan-jangan masih bagian itu. Coba itulah hebatnya kiai-kiai Jawa. Mereka ini memasturkan nasab nur Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf para habaib, saya cinta kepada semua antum. Berterima kasihlah kepada semua kiai. Nggak ada kiai, tidak ada yang hormat kepada habaib. Tidak ada kiai, tidak ada yang mengenal bagaimana cara cinta kepada habaib. Maka kita katakan lakumus syukra ayuhal masyayikh, wahai para kiai, terutama guru kita, semoga Allah membalasi engkau sebaik-baiknya, sesempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, menghaulkan seorang wali, seorang kiai, ya kiai itu ya wali, mau cari wali kemana lagi? Kata imam kita Syafi'i, yang hadir ini mazhabnya Syafi'i bukan? Syafi'i. Kita ini Syafi'i semua. Akidah kita Ahlussunnah Asy'ariyah semua. Imam Asy'ari bermazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, illam yakunil ulama awliya famanil awliya. Kalau bukanlah ulama kiai itu yang wali, terus wali siapa lagi? Jadi jangan bayangkan wali tinggal di atas gunung doang. Itu petapa.
Jangan dibayangkan wali tinggal di hutan-hutan, itu belum tentu. Siapa tahu orang semedi atau orang melarikan diri. Wali itu baina azhurina, ada bersama kita. Inilah kalam penutup saya. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, subhana maha hebat man satara sirral khususiyah bi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang menyembunyikan sir kewaliannya dengan zahirnya manusia biasa. Manusia biasa sakit nggak? Orang datang ke kiai, ke wali minta sembuh, tapi sang walinya sakit. Ada orang tengkar suami istri ingin islah datang ke kiai, sang kiai juga dibentak-bentak sama istrinya. Itu biasa. Akhirnya si murid berpikir, emang dia beneran wali? Kok wali begitu? Kok wali sarungan gitu? Kok wali nggak kayak Habib Anis pakai serban terus gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan awam. Wali nggak begitu. Wali itu urusan Allah. Ada wali berserban, ada yang tidak berserban. Nah, itulah kalam Imam Ibnu Athaillah yang menjadi masyrab ruhani beliau. Sungguh hebat Allah Ta'ala menyimpan para walinya dengan sifat-sifat manusiawi. Dia berusaha, dia kerja, dia sehat, dia sakit, dia nikah, dia konflik, dia punya masalah, dia juga berdosa. Orang awam akan berkalam, masa wali berdosa? Itu murid ketipu. Yang enggak berdosa itu nabi, bukan wali. Maka kalau kiai kita, guru kita, habib kita ada kesalahan, kesilapan, berarti dia beneran wali. Karena kalau nggak pernah salah berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak? Adakah nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Maka tidaklah pantas seorang murid, seorang jamaah, seorang santri mengkultuskan gurunya setara dengan nabi. Kita ta'zim, tapi kita tetap katakan beliau itu manusia. Semoga yang hadir malam ini Allah catat namanya sebagai pecinta wali-wali Allah. Siapa yang cinta wali-wali Allah berarti cinta baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut wasilah tawassul. Siapa yang tidak punya wasilah, lam yasil ilal mausul, tidak akan sampai kepada ujungnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia dan pemirsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Rupanya hati ini sudah tidak sabar karena ada satu figur yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yuk hadirin sekalian yang kami hormati dan berbahagia, kita ikuti bersama mau'idul hasanah yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wa Siadah Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap. Assalamualaikum. Bertopian. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Ali Masyuri, yang kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan ketaatan. Hadir di tengah-tengah kita Habib Anis bin Sahab, memandang wajah beliau saja adem. Saya yakin Sidoarjo panas, lihat Habib Anis jadi adem. Hadir tengah-tengah kita guru kita semuanya, Buya Ar-Razi Hashim, yang saya jujur saja sebenarnya nggak penting lagi saya untuk memberikan ceramah, karena ada kaidah idza wujudul ma batalat tayammum. Ini sudah nggak penting lagi tayamumnya ini. Serta para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pejabat yang berkenan hadir. Ini jadi Abah Ali ini repot. Semuanya pejabat, anaknya bupati, menantunya bupati, anaknya DPR RI. Jadi jangan kaget kalau karangan bunganya di mana-mana banyak. Karena ada yang kirim atas nama Bupati Sidoarjo, ada yang kirim atas nama Bupati Gresik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo rahimakumullah. Beli wingko bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Sidoarjo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jujur saja, Abah Ali ini saya dikaruniai Allah untuk mengenal beliau saat haji tahun 2015. Beliau membahas tentang Imam Abu Hasan As-Sadzili. Beliau menggambarkan kepada saya, Abu Hasan As-Sadzili ini tokoh tasawuf, ahli sufi, tapi juga kaya. Persoalannya hari ini di kalangan orang NU itu satu, Bapak Ibu. Kiai-kiai NU itu mencontoh sufinya Imam Abu Hasan As-Sadzili, tapi tidak. Inilah ciri-ciri wong desa, ono drone malah dada-dada, goblok, goblok. Kamu diam saja, biar kelihatan artistik, belum malah dada-dada, muah-muah. Nah, satu kebetulan saat itu saya ketemu seorang kiai mastur di Mekah haji tahun 2015. Waktu itu saya dikasih ijazah yang menurut beliau ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadzili, dan kenapa Imam Abu Hasan itu kaya. Saya tidak nambahi, tidak mengurangi, karena menurut orang-orang, orang ini mohon maaf ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau ini doanya mustajabah. Saat itu saya dikasih doa begini, nah saya tahu kamu itu tidak alim, tapi kamu banyak disenangi sama Abu Hasan As-Sadzili. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, setelah perjumpaan saya dengan Abah Ali, kemudian saya mendapatkan ijazah ini tahun 2015. Tahun 2017 saya kembali haji, kembali ketemu sama Abah Ali. Saya itu Buya,
Saya haji yang terakhir 3 kali, semuanya dilalah bareng Abah Ali. Tahun 2017 saya kembali haji, saya lebih dekat dengan beliau. Tahun 2018 setelah Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna bi'an ukhrana, saya betul-betul mendapatkan keberkahan itu. Tahun 2018 orang Indonesia akhirnya mengenal Gus Miftah gara-gara ceramahnya di lokalisasi dan klub malam bersama para begengge. Waktu itu tahun 2018 Pak. Sekedar informasi Habib, saya itu masuk lokalisasi di Doli tahun 2001. Saya masuk lokalisasi di Jogja tahun 2000. Masuk klub malam seluruh Indonesia mulai tahun 2006 setelah gempa bumi di Bantul. Maka saya itu sebenarnya paling malu kalau ngomong haul, ngomong nasab. Karena saya ingat betul, mbah saya itu orang hebat. Tapi saya malu kalau ngomong mbah saya. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihadin, kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, ulaha al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kemuliaannya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada lawan ini. Makanya guru saya Habib Lutfi itu mengatakan sama saya begini, "Nak, kamu hormati karena nasabnya, bukan karena nasibnya." Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kadang-kadang nasabnya bagus, nasibnya kurang bagus, nisabnya juga pas-pasan. Sama halnya tahun 2021 saya ceramah di gereja. Waktu itu diajak Gubernur Jakarta, peresmian gereja di Jakarta. Saya pulang langsung dihajar, Miftah kafir. Saat itu saya mikir, kenapa saya dihajar? Ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka mohon maaf Habib, mungkin kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Buya, saya itu sebenarnya malu kalau disuruh ngomong di hadapan para habaib. Yang kemudian membuat saya berani itu Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah itu masih bau nasab dengan saya, garwa beliau. Tapi saya jadi ingat ketika beliau mengatakan, "Nak, kamu baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad yang terkait dengan para habaib. Fa'ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwaqiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala israfin." Hendaklah bagi setiap orang Islam untuk meneguhkan rasa cintanya, mahabbahnya, penghormatannya kepada para habaib bi ghairi huluwin wala israfin, sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Makanya kita memandang kayak Habib Anis ini asik wajahnya ya, enggak ganteng gitu, walaupun followernya banyak saya sih Wib gitu. Saya itu tadinya Bu agak ngerem ceramah saya di atas panggung itu ngomong yang agak Jawa Timuran, sampai satu ketika saya nonton tausiahnya Abah Ali bersama Habib Syekh tentang resep rumah makan laris. Nah, itu ceramah beliau paling viral. Santri-santri pasti hafal. Dan itu beliau sampaikan di hadapan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf waktu itu. Saya jadi mikir, Abah Ali saja yang sepuh masih berani seperti itu, masa saya tidak gitu. Jadi saya punya sanad, Bib. Kalau saya ngomong agak kasar, agak saru. Kalau Buya kan orangnya lembut, wajahnya adem, gitu. Berbalik 180 derajat dibandingkan saya. Ya karena guru saya Abah Ali, gitu. Ada sanadnya.
Kemarin saya diwawancara sama beberapa wartawan di Jakarta. Gus Miftah itu kalau pengajian di Jawa Timur kok identik dengan kalimat dancuk? Saya jawab, iya. Kenapa? Karena saya punya alasan. Yang pertama, menurut saya dancuk itu bukan kalimat kotor. Karena saya tahu sejarahnya. Saya pernah ke Belanda. Siapa itu dankok? Kemudian yang kedua, kenapa saya ngomong dancuk? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat ini diaku-aku oleh Malaysia. Karena kan sekarang, mohon maaf para kiai, Buya, kan sekarang semuanya diaku-aku Malaysia, Buya. Reok Malaysia, wayang Malaysia. Ya mungkin wayang diaku-aku Malaysia ya bisa jadi karena di Indonesia wayang dianggap haram gitu. Kemudian batik lah. Kalau hari ini nggak ada yang sering ngomong dancuk, saya khawatir dancuk ini akan diklaim sebagai milik Malaysia. Makanya saya ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. The local wisdom ya Mbak ya gitu loh. Minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya Ar-Razia, minimal tidak kalah kentir lah gitu lah kita. Karena saya kalau nyanyi kealiman Buya Ar-Razia jelas hayata lah, jauh. Nah, kemudian yang kedua, wasania al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatallah ta'ala hifdzal millatil muhammadiyah. Nasab yang kedua adalah nasab yang terhubung sampai kepada ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga, al-intima ila ahli sholahil masyhur wat taqwa. Nasab yang tersambung sampai kepada orang-orang soleh yang masyhur. Nah, Habib Lutfi itu mengatakan, kalau kamu Habib jelas bukan. Oh iya bah, wong hidung saya nggak begitu mancung kok. Tapi saya sering bilang loh Bib, orang Jawa itu nggak kalah hebat daripada orang Arab loh Bib. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Ali Masyhuri, Arab. Orang Jawa namanya Miftah Maulana Habibur Rahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, itu nggak ada. Manis muka ismi Habib Paijo, nggak pantas ya. Habib itu ya Habib Anis, lembut, gitu kan. Makanya saya lihat Abah Ali tersenyum, saya bangganya minta ampun. Karena saya beberapa kali lihat video beliau agak sakit, ya Allah saya ikut sakit rasanya ini. Makanya kita berdoa sama-sama untuk beliau ya, dijaga kesehatannya. Tapi saran saya itulah, kalau ingin punya anak dikasih nama Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Kayak Buya, kayak Abah Ali, kayak Bib Anis. Jangan ngawur. Nanti kasih nama anak Arab semaunya, nggak tahu artinya malah bahaya. Abah Ali saya punya anak, namanya siapa? Bahasa Arab bah, siapa? Muhammad Jahannam, umpama aja lokon. Mate. Padahal ayu hasina ismau ida wulida, anak harus mendapatkan nama yang baik. Kenapa? Karena antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Nah, kalau ngomong soal nasab tadi itu, arifu angsabakum tasilu arhamakum. Kita harus ngerti. Makanya orang Jawa itu punya istilah, dari nomor 1 namanya anak sampai nomor 18 namanya trahtu merah. Kan ada istilah tuh, anak, putu, buyut, canggah, apalagi Pak? Wareng, udah gebok sodor, gebok sente, beneran sampai nomor sekian itu menyo-menyo, terus kemudian trahtu merah. Nah, saya alhamdulillah karena mendapatkan keberkahan guru-guru saya seperti Abah Ali, saya hafal sampai urutan ke-18.
Saya jarang sekali ngomong soal nasab karena saya malu, Pak. Karena saya ingat betul wasyarul alamina dzu hasabin wasarul alamina dawi khumuli. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Bahku orang hebat. Makanya kayak anak-anaknya Abah Hal ini berat secara psikologis. Abahnya macan. Artinya apa? Anak-anaknya ini beban mental loh. Makanya Gus Mudar itu pinter. Kalau mau bersaing jadi kiai berat. Makanya jadi bupati. Di Gus Mudar, oh ada Pak Iwan. Di Gus Mudar mau. Oh di bawah. Gus Ali macan panggungnya Jawa Timur. Dulu istri saya itu sakit kanker. Yang saya minta nyunguk pertama kali itu beliau. Beb, istri saya kanker, Bu ya. Saya nangis betul waktu itu. Saya sowan kepada Abah. Saya dikasih air putih, kemudian didoakan. Lah masa orang-orang seperti ini, Wahabi kok nggak percaya gitu. Saya itu Bu ya, marah betul ketika saya lihat di YouTube yang mengatakan air doa kiai atau air bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya, dan saya tersinggung waktu itu apa? Yang jadi video klipnya itu Mbah Maimun Zubair. Nangis betul saya waktu itu. Kalau video klipnya cangkem Miftah ya gak ada masalah lah gitu. Apa sih gitu? Tapi ini Mbah Maimun. Saya kemudian jadi ingat ketika Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah nitip salam untuk santri beliau yang namanya Imam Syafi'i. Imam Malik melihat Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "Baligh salami ila Syafi'i." Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i muridmu. Begitu bangun, Imam Malik ngutus santri untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Pak Kiai, dapat titipan dari gurumu Imam Malik. Apa nak? Tadi malam beliau bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, dan beliau nitip salam untukmu wahai Imam Syafi'i. Begitu bungah dan bahagianya Imam Syafi'i. Kemudian dia jelas, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jubah terbaik yang dipakai oleh Imam Syafi'i diberikan kepada santri ini. Nah, hadiah untuk kamu. Makanya semua yang saya pakai ini rata-rata hadiah dari para kiai. Ini dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Kenapa kemana-mana saya pakai? Karena beliau sudah nggak ada. Saya berharap kalau ini pengajian ada kebaikannya, almarhum Ki Entus mudah-mudahan mendapatkan jariahnya. Amin. Makanya kalau bapak-bapak pengen mendapatkan jariah dari saya besok ya ngasih apa gitu kira-kira. Akhirnya apa? Jubah ini dibawa pulang. Imam Malik melihat santrinya bunga bahagia, bertanya, kenapa kamu bahagia nak? Bagaimana saya tidak bahagia Kiai? Saya dikasih hadiah jubahnya Imam Syafi'i. Coba, murid kalau dikasih sesuatu barang oleh Kiai itu pasti senengnya minta ampun. Maka pemberian dari Kiai-Kiai saya itu beruntung banget. Mbah Yai bin Ploso 2 bulan sebelum meninggal karena beliau COVID, saya ditelepon, kamu ke Ploso? Nggih Bah, saya ke sana. Karena waktu itu Abah Ali, Mbah Yai Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah Kendal sakit. Istri beliau telepon saya datang, alhamdulillah Mbah Dim itu sembuh Pak. Kenapa? Karena ternyata Mbah Dim itu setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya kadang-kadang malu, aku batin. Lah pas Abah Dim nonton mirsani, aku pas misuh kepiye. Nah, Gus Alam putranya itu kadang-kadang nakal. Godani Abah Dim. Diganti YouTube-nya Gus Baha, guru kita semua itu. Abah Dim bilang apa? Ojo diganti Gus Baha.
Lah kaya Gus Bahak aku wis iso, lah kaya Gus Miftah aku ra iso. Kan nggak mungkin Mbah Miso itu kan nggak mungkin. Abah Ali kalau ingat halnya Mbak Wahab Hasbullah pas pandemi tahun 2021. Ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said waktu itu masih Ketua Umum PBNU, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, para kiai-kiai sepuh. Saya dijauhi, disuruh ngaji. Tak mate, Pak. Kiai-kiai kumpul semua, Bu ya. Malu saya. Waduh, silakan. Akhirnya ngaji hampir 1 jam. Saya tahan, ngempet imsak, tidak misuh sama sekali. Singkat cerita selesai ngaji, Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, datang kepada saya marah, Bu ya. Gus, aku gelo karo awakmu. Aku marah sama kamu. Waduh, saya waktu itu batin salah saya di mana? Habis ini saya di hadapan para kiai. Aku gelo karo awakmu, marah sama kamu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo karo awakmu. Mosok ngaji sak jam belas orang misuh. Ngomong berkah tadi itu sebelum kita lanjutkan. Akhirnya Imam Malik minta jubahnya Imam Syafi'i yang dibawa oleh muridnya. Sini aku pinjam jubahnya. Untuk apa Kiai? Saya akan mencuci jubahnya Imam Syafi'i dan bekas air cuciannya akan saya minum. Sang santri bertanya, Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda mencari berkah dari muridmu? Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia biasa, sampai Rasulullah saja nitip salam kepada beliau. Masya Allah. Lah orang-orang sekarang air putih didoakan, yang profesor Jepang saja percaya ini ada khasiatnya. Kok dikatakan nggak ada dasarnya? Ini kan ngawur, Pak. Makanya ibu-ibu kalau sowan kiai biasakan bawa air putih. Sekarang repot, Buya Rozi. Saya itu kan kalau Sabtu Legi malam Minggu pagi ada pengajian rutin di pondok, puluhan ribu orang. Habis asar saya ada waktu untuk nerima tamu. Tamu itu kalau datang tidak ada yang minta barokah doa, barokah selfie. Nah ini loh. Saya mikir kalau sowan kiai minta doa itu ada sanatnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu nggak ada sanatnya, repot saya. Minta selfie. Kemarin tamu jauh dari Batam, datang ke Jogja. Naik pesawat. Kaget. Ini saya cuma cek sound bagus apa enggak gitu. Ternyata soundnya bagus banget ini. Itulah bedanya saya dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu menang alim, saya menang gila itu. Apa loh Buya? Dulu Mbah Tim itu menyemangati saya dengan kalimat ini Buya. Qalilum minal yakin khairum min katsir minal ilmi wal amal. Waktu saya dihajar habis-habisan waktu itu. Ya saya itu senang, dianggap gak alim itu memang saya tidak alim itu loh. Tapi kalau Abah Ali dulu bilang apa? Serapopo le ra ngalim. Kue ra ngalim cangkemmu payu. Oke wong ngalim cangkeme ra payu. Nah, itu Abah Ali, itu Abah Ali. Bagaimana saya tidak bersyukur Bu ya, di tengah-tengah kekurangan saya yang memang pas-pasan. Hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Saya ke Taiwan, pengajian bersama TKI di Taiwan. Baru naik 30 menit Pak. Ada 5 orang, 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, oh, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Manduk-manduk kayak paham-paham sok-sokan. Kayaknya manduk-manduk. Emang kamu ngerti? Aku saja kagak. Dia bilang begini sama saya pengen masuk Islam. Saya tanya, Anda tahu nggak Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu, tidak pernah tahu Islam itu apa. Saya tanya, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya apa coba? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, gitu loh. Saya tuh kadang-kadang mikir, gitu. Kenapa ya ke orang-orang itu kalau masuk Islam ke tempat saya? Kemarin malam Minggu datang dari Magelang. Kamu pengen masuk Islam? Iya. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Ya Allah gitu loh.
Dari TikTok ada hidayah gitu. Ini orang dari TikTok ada hidayah lah, kamu dari TikTok ditanya malah jawab, kamu nanya. Ya kalau mau viral tuh kayak Buya Ar-Razi loh, viral karena prestasi, viral karena ilmu. Nah sekarang kan kebanyakan apa Pak? Viral karena sensasi. Masa kayak kejadian di Surabaya, cewek kebaya merah diupload, diposting, viral. Dan celakanya saya pas nonton gitu loh. Karena FYP Pak gitu loh. Kalau yang FYP Buya Ar-Razi kan asik kajiannya. Ini pas kebaya merah. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Pak Iwan, kebaya Abah Ali tanya, kebaya merah itu apa ya? Maka saya meyakini keberkahan itu, keberkahan dari beliau, keberkahan dari Mbah Dim. Contoh lagi kecil ini, kita kalau ngomong barokah, yang artinya ziyadatul khair wal mahabbah ini, menurut Habib Lutfi. Saya itu dari miskin Bu, nggak punya apa-apa tahun 2000 sekian. Setiap ketemu Habib Lutfi dipanggil dari jarak jauh, juragane teko. Saya miskin nggak punya apa-apa dipanggil juragan. Setiap kali saya datang, juragane teko, juragannya datang. Padahal saya nggak punya apa-apa. Dan ternyata ini betul-betul berkah Pak. Saya dulu kalau mau sowan kiai, uang 50.000 untuk salam tempel tabarukan kepada kiai kadang-kadang ngutang Bu. Makanya kenapa saya marah betul ketika ketua umum partai ngomong soal salam tempel kepada kiai waktu itu. Ini nggak ngerti berkah orang ini, akhirnya dipecat. Karena nggak dapat berkahnya kiai, dipecat. Waktu itu saya punya uang 50.000. Saya andilau antara dilema dan galau. Anak saya usia setahun, banter-banterin nyusu. Saya mau sowan ditimbali Habib Lutfi ke Pekalongan. Pilihannya dua. Uang 50.000 itu untuk beli susu anak saya, atau untuk tabarukan sowan guru saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, sorry, saya romantis Bu. Loh, saya punya prinsip loh. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Saya harus ngomong itu. Tahu kenapa? Karena direkam kamera. Ketahuan bojoku mate aku. Alah rasa guyang-guyu. Saya hebat-hebatnya wong lanang. Halah. Saalim-alime kiai diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Karena Buya Ar-Razi apaan Buya? Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ya, biasanya sih jilbabnya kuning biasanya itu. Nah, waktu itu saya bingung, bilang sama istri saya, Beb, saya mau sowan Abah Lutfi ini punya uang 50.000. Susunya anak nanti saja ya. Gitu Bah, iya. Abah mau ke Pekalongan, iya. Saya naik bis ke Pekalongan. Saya hanya bermodal uang tabarukan 50.000 salam tempel. Beliau manggil saya, juragannya datang. Akhirnya saya pulang ke Jogja Pak. Lihat wajahnya orang alim itu kan, Masya Allah. Udah ayem saya. Nggak usah ngomong apapun sudah ayem. Akhirnya kemudian saya pulang, malam itu Pak, anak saya nangis kadang-kadang nggak punya susu. Akhirnya yang terjadi apa? Malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Lo kan dulu yang viral Abah Ali juga terkait susu. Mungkin Habib Anis sama Buya Ar-Razi mikir, ini kok ada makhluk kayak gini. Nah, soal keberkahan dari mbah saya tadi itu, izin Abah Ali, Miftah Maulana Habibur Rahman, coba Anda hitung
pas nggak 18 sampai mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari yang makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari, Jetis, leres bah. Muhammad Besari ini punya bapak, makamnya di Caruban, namanya Anom Besari. Lah Habib Anis, Anom Besari ini punya istri Sarifah, dinikah sama Ahwal, mbah saya Ahwal. Itu kenapa di belakang. Nah, Kiai Anom Besari yang makamnya di Caruban punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. 18 terah tumirah dari saya sampai saya. Kenapa kok saya malu? Mbah Muhammad Besari ini punya anak 9. Anak nomor 7 namanya Kiai Ilyas mbah saya. Kiai Ilyas itu punya anak 3. Satu Nyai Madarum, kemudian Kiai Hasan Besari. Top-topnya Ponorogo itu Tegalsari zaman Kiai Hasan Besari. Tapi mohon maaf kalau Anda mengatakan Ki Ageng, itu bukan Hasan Besari, tapi Muhammad Besari. Yang kemarin PWNU bikin istighosah di makam mbah saya itu. Saya malu kenapa? Mbah Hasan Besari itu ketika mimpin pesantren di Tegalsari, santrinya hampir 20.000. Dia punya murid top. Pujangga Keraton Solo, Ronggo Warsito. Punya murid top. Siapa? Ontowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu? Mbah saya muridnya Pangeran Diponegoro, Ronggo Warsito. Lah Miftah muridnya begenggek. Kan aku malu. Baina sama wasumur sat gitu loh. Perbandingannya ini malu saya. Walaupun saya punya alasan. Waktu itu Buya, lokalisasi di Jogja itu merisaukan tahun 99. Ini banyak PSK-PSK yang curhat sama saya. Saya tinggal di masjid. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Kebetulan kampung saya ini kampung preman. Jadi banyak anak-anak lokalisasi yang wirawiri. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk masuk ke dunia itu. Saya juga punya dasar, Pak. Kula saya ini dakasura rohuso ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak harganya semakin mahal. Tapi kalau kita mau jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Makanya kenapa emas lebih mahal dibandingkan batu? Karena jumlah batu lebih banyak dibandingkan emas. Kalau sedikit langka, antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Coba di sini ada Buya Ar-Razi, ada Abah Ali, ada Bib Anis, semuanya. Kiai itu banyak. Tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Loh lah ngawur kiai lonte ngawur kayak. Kiai larang. Apaan lonte? Wes angel ini. Kok geting aku? Orang yang dukung saya siapa? Abah Lutfi, Mbah Demyati, termasuk beliau. Lanjutkan nak, termasuk Mbah Maimun. Lanjutkan le, nggak apa-apa. Sini ya, main ranu, selawatan di sini ya. Dijawab sing Banten. Bapak NU Ibu Mus. Boyo semangat, Mina Bali. Muslimat. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adevatayat tahlilane saben malam
Mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir. Tapi yo ana bener lho, Ibnu Hajar Al Asqalani itu kan mengatakan begini. Zikra yaumil wafat ba'dil auliya wal ulama la yanhahu syariah. Kenapa? Dia mengatakan memperingati hari kematian para ulama, sebagian ulama dan aulia itu boleh-boleh saja karena la yanhahu syariatul hurra, karena memang tidak melanggar syariat. Ternyata alasan dia ada 3. Yang pertama, minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib, karena di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Jadi lah jenengan jawab berkat iki lumrah gitu. Nganti rupane kaya takir kabeh gitu ya Allah itu. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Abah Hal ini tokoh terbuka. Ini syairnya untuk seluruh orang Indonesia, tidak hanya untuk orang NU. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasinna habibullah salatullah salamullah ala yasinna habibullah. Bumi solawat kerawuan Gus Miftah, Abah Ali lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Cara bahasanya Abah Ali apa? Are you understand? Yes. Niki pesannya Mbah Hamid Kajoran Magelang. Kenapa pondok namanya Ora Aji itu? Karena saya mengambil dari daunnya Mbah Hamid ini. Mbah Hamid Kajoran nggih, bukan Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid itu wali yang kondang, ada Pasuruan, ada Kajoran. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela bodo asor apes ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Progresif TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Progresif Musholawat, di mana saat ini telah terhelatnya acara haul dan harla Pondok Pesantren Progresif Musholawat. Bisa dilihat belakang saya terdapat Gus Miftah yang sedang mengisi acara Mau'idul Hasanah yang begitu menarik dan juga membuat para jemaah antusias dalam mendengarkan ceramah. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah saksikan live Progresif TV spesial haul dan harla Pesantren Progresif Bumi Salawat. Terima kasih Progresif TV, mata air kearifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning sawah dos ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah
Dan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk diajari ngaji. Ya mesti rondo. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ini pesan terakhir saya untuk adik-adik santri yang di sana. Sana santri kan? Tolong ya santri putri, ingat kata-kata Gus Miftah. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Makanya please gak usah pacaran di pondok pesantren. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Ya. Enggak. Ini saya pesan saja untuk adik-adik santri saya di sana. Bagi kamu yang merasa tidak alim, ini Buya Ar-Razi ini gambaran yang Allah takdirkan di Indonesia dengan segala kealimannya. Miftah ini dengan segala kekurangannya. Tapi saya pede, kenapa? Karena saya ingat betul Imam Malik Al-Andalusi mengatakan apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Maka anak-anakku bimusolawat, jadilah santri yang mu'rab bukan mabni. Yang dinamis bukan statis. Jadilah trendsetter bukan hanya follower. Jadilah imam, jangan hanya jadi makmum dengan segala keterbatasan kita. Saya bilang kok, falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Loh. Anyar lagi. Kan falikuli syai'in mazyah biasa, falikuli syai'in pak-pakun. Ya kalau kemudian dikatakan al ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Lumrah karo kiai itu berbeda-beda metodologinya. Bukan warasatun nabi. Nabi itu anbiya jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya beda-beda, itu ya lumrah nak. Ada nabi ditakdir jadi presiden, Nabi Dawud. Begitu turun, ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Kiai Ma'ruf. Ada yang jadi bupati, Gus Mudor. Ada nabi ditakdir kaya. Siapa? Sulaiman. Begitu turun, kiai dapat warisan kekayaan Nabi Sulaiman. Siapa? Kayak di Mojokerto umpamanya Kiai Asep. Kayanya minta ampun. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Gagah. Ada nabi alim. Siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada yang alim, Buya Ar-Razi, Gus Baha, Gus Koyok, Abah Ali, alim. Ada nabi miskin, Isa. Begitu turun, kiai miskin, Mudin Sidoarjo, umpamanya. Warisannya beda-beda, Pak itu. Ada nabi ditakdir oleh Allah, ganteng, cakep, Yusuf. Begitu turun, ada kiai cakep. Siapa? Pesan saya sama adik-adik cuma satu deh. Saya tadi membaca sekilas begini. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling banyak manfaatnya. Mungkin saya ini tidak alim, tapi alhamdulillah lumayan ada manfaatnya. Saya kemarin baru bagi-bagi mukena di lokalisasi Tretes, Gang Sono Pasuruan. Itu Buya sudah 25 tahun nggak mau pengajian Buya, sama sekali. Didatangi siapapun nggak boleh. Begitu saya membuat pengajian di sana, subhanallah, para germo, mucikari, semuanya. Kalau yang pengajian Gus Miftah kita hadir. Memang kenapa? Gus Miftah kan kiainya londe, mangkat saya akhirnya. Makanya adik-adik santri-santri di sana, Yona, nggak usah insecure dengan segala kekuranganmu. Jangan underestimate. Kamu tetap harus percaya diri. Apalagi kamu santrinya Abah Ali. Ingat nak, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu.
Makanya untuk santrinya Bali, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada orang itu, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Maka kamu yang merasa tidak alim, saya doakan semuanya alim kayak Buya Ar-Razi. Jangan ada yang kayak saya. Kenapa? Nanti saya banyak saingan. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan bumi solawat mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah diajak kemana-mana. Kita lupa bahwa ini adalah haul dan harlah. Tapi kita senang kita bisa duduk di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dengan khidmat. Marilah sejenak kita tundukkan kepala agar acara ini berakhir dengan sempurna. Mohon berkenan untuk memberikan doa kepada kita sekalian, akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Wasi'adah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Kepada beliau al-makan wa fursa falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dad wa sirri sa'il asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah saqibil qabdatil asliyah wal bahjadis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna takhta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.